keluar dari Palimanan. Sedikit ke kiri menuju jalan ke arah Cirebon. Belok sedikit ke kiri menuju jalan ke arah Cirebon, lalu kiri ke jalan Putu Iskandar di kanan. Belok kiri ke jalan Putu Iskandar di kanan, Jalan Raya Cirebon, Bandung. Setelah 300 meter, belok kanan ke jalan Sisingamangaraja. Berada di Jalan Gas memasuki komplek Perumahan Cirebon. Mana kita, Tris? Kita di mana ini? Di Sugeng Rawuh, Oh, Sugeng Rawuh. di Ampras, Keratonan Kesepuhan, Kesepuhan Cirebon. Cirebon. Saat ini kita berada di Keraton Kesepuhan Cirebon. Bi, hah? Orangnya mah?
dong. Ya baik Bapak Ibu yang terhormat, sebelumnya bisa dimulai Bapak Ibu ya, izin. Baik, sebelumnya kami ucapkan Bapak Ibu dari Bank Permata, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nanti Bapak Ibu insya Allah akan didampingi oleh 4 orang pemandu. Pertama-tama nama saya Farhan Bapak Ibu. Farhan. Dan ini rekan saya dengan nama Mas Rian. Dan ini Bapak yang di belakang namanya Pak Haji. Dan ini satu lagi namanya Mas Faisal. Dan nanti Bapak Ibu akan dibagi 4 kelompok ya. Nanti kalau memang belum dikelompokkan mungkin boleh ikut aja, nggak apa-apa. Nanti ada 4 pemandu yang masing-masing nanti dipisah tempatnya. Karena nanti di sini tempatnya itu ada bermacam-macam atau berbeda-beda. Nanti ada yang ke museum dulu, ada yang ke istana dulu, bahkan ada yang ke sumur dulu yang pertama. Baik Bapak Ibu, izin sebelumnya saya menceritakan sedikit sejarahnya terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu sekarang berada di Keraton Kasepuhan Cirebon, yang dimana ini merupakan keratonnya daripada Sunan Gunung Jati, yang dimana keraton ini dibangun dulunya itu sejak tahun 1430 Masehi. Yang membangunnya justru itu adalah uaknya atau pamannya daripada Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Walang Sungsang, atau anak daripada Prabu Siliwangi yang bernama Raden Walang Sungsang. Walang Sungsang merupakan kakak dari Raden Kian Santang. Dan Bapak Ibu yang terhormat, keraton ini awalnya bernama Keraton Pakumwati yang sebetulnya itu diserahkan untuk putrinya Raden Walang Sungsang yang bernama Nyimas Pakumwati. Cepet. Makanya awal keraton itu bernama Keraton Pakumwati, sehingga keratonnya akhirnya diserahkan kepada keponakannya Raden Walang Sungsang yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau yang bergelar Sunan Gunung Jati. Jadi Ibu dan juga Bapak, total luas keraton ini itu mencapai 25 hektar. Tapi kita keliling kurang lebih cuma 2 hektar saja, karena sisanya itu adalah untuk penduduk. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang atau warga yang tinggal di sini itu menempati statusnya tanah keraton. Jadi mereka itu hanya HGB saja, hak guna bangunan. Ya. Dan Bapak Ibu, mungkin keraton ini akhirnya terpecah menjadi 2. Di tahun 1678 terjadi proses sejarah yang menjadikan Cirebon ini 2 kesultanan kakak beradik yang dua-duanya jadi sultan. Karena ada dombanya Belanda, Divide et Impera. Kakaknya tetap bertahta di sini, diberi gelar Sultan Sepuh. Sepuh dari bahasa Jawa artinya adalah tua. Dan akhirnya nama Keraton Pakumwati berganti namanya menjadi Keraton Kasepuhan. Adiknya mendirikan keraton baru, jaraknya dekat dari sini, kurang lebih 500 meter ke arah barat. Dikenal dengan namanya Sultan Anom. Anom di sana diberi nama, itu Anom ini artinya adalah kuda. Nah, akhirnya nama keratonnya disebut Keraton Kasepuhan. Dan Bapak Ibu yang terhormat, kita akan langsung dibagi aja. Mungkin Pamer. Nanti foto barang ada di istana. Oh di sana aja mas kumpul. Iya. Bagian mungkin 30 aja. boleh 30 gimana? Cepet. 20 kita. Ya. Foto apa? Aja kurang lebih nggak harus ini. Terima kasih ya. Nanti yang kedua dengan saya, Bapak Ibu. 30. Dan yang pertama dengan Mas Rian. Cewek-cewek dong ya. Nah, siap ya. Sini jalan kanan kiri. Kanan kiri. Ya, yang mau ruwet ntar di pohon besar ya, yang mau diruwet ya. Di bawah pohon. Kalau zaman sekarang ini seperti bagian resepsionis. Setelah laporan diterima, baru nanti akan diantarkan masuk. Untuk bangunan yang ada di sini itu masuk asli semua, kecuali lantainya dengan atap. Untuk tiang-tiang kayu, ini sudah berusia 400 tahun. Alhamdulillah tiang-tiang kayunya belum pernah ganti sampai sekarang. Dan di sini Bapak, kita akan menuju ke bagian istana terlebih dahulu karena mungkin ada yang museum dulu. Kita ke istana terlebih dahulu, kita sini silakan. Ya, kita nanti akan ada sesi foto. Bapak ini yang pakai yang bawa banner Bapak.
Balikin nggak apa-apa? Ya silakan Bapak Ibu, kita sambil jalan, kita menuju ke bagian istananya terlebih dahulu. Bapak Ibu melewati sebuah gerbang. Gerbang ini dikenal dengan namanya regol. Ya, regol ini dari bahasa Jawa yang artinya gerbang beratap atau gerbang yang ada atap. Ya. Ini gerbang utamanya. Atau karena itu bukan gerbang, sebetulnya itu jembatan. Kita menuju ke istana terlebih dahulu karena ada Pak Haji yang menuju ke museum. Di depan ini terdapat sebuah musola namanya Langgar Agung. Ya. Jadi langgar ini sampai saat ini pun masih difungsikan untuk tempat ibadah ya, yang dimana itu hanya untuk sholat 5 waktu saja. Kalau sholat Jumatnya tadi diadakan di Masjid Cipta Rasa. Dan izin Bapak Ibu, di sini setiap 1 tahun sekali masih digelar acara setiap Maulid Nabi yang kita kenal dengan nama upacaranya adalah Panjang Jimat. Kalau di Jogja namanya adalah Sekatenang. Kalau di sini namanya Panjang Jimat. Panjang artinya sepanjang masa. Jimat itu bukan benda. Jimat ini adalah sebuah singkatan dari bahasa Jawa yang artinya itu adalah siji kang dirumat, atau satu yang dirawat, yang dijaga, itu adalah keimanan kita. Jadi sepanjang masa atau sepanjang kita hidup, kita harus selalu menjaga keimanan kita. Kalau Maulid Nabi di Cirebon itu tidak ada arakan pusaka Bapak Ibu. Yang diarak itu adalah lauk pauk dengan nasi. Nah, yang uniknya itu nasinya dimasak bukan menggunakan air, tapi menggunakan minyak goreng atau minyak kelapa. Dan yang memasaknya adalah ibu-ibu yang sudah menopause. Selama memasak, ibu-ibunya tidak boleh putus baca sholawat, harus sholawatan terus. Itu hanya ada pada saat upacara tradisi Maulid Nabi saja, seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, kita menuju ke istana terlebih dahulu. Dipersilakan kita ke arah sini. Yang mau ikut, kita ke sini ya, silakan. Kita ke istana dulu yang kelompok ini. Kita ke istana dulu, kelompok dulu. Assessment dari istana, kita ke sumur. Kalau dari sumur kita baru ke museumnya. Sambil keluar. Udah ada museum AI di sana. Ya. Baik, Ibu Bapak yang terhormat, izin. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bagian utama daripada Keraton Cirebon. Ini halaman ini disebut dengan namanya Taman Dewan Dari. Bapak Ibu, di taman ini di tengah-tengahnya terdapat 2 patung macan putih. Itu simbol daripada Kerajaan Pajajaran. Jadi Cirebon ini merupakan penerus daripada Kerajaan Pajajaran. Karena Kerajaan Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi merupakan kakeknya daripada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dari garis ibu adalah dari garisnya Prabu Siliwangi. Karena ibunya Sunan Gunung Jati bernama Nyimas Rara Santang, yang merupakan putri daripada Prabu Siliwangi. Seperti itu ya. Dan juga di tengah-tengah ada meja dan kursi batu yang dibawa dari Gujarat, dari India. Yang membawanya adalah Thomas Raffles, penunggung Rafflesian. Dan ini dibawa di tahun 1811. Sedangkan di depannya ada patung sapi kecil, Lembu Nandi. Ya, jadi Bapak itu merupakan simbol penghormatan terhadap agama Hindu. Jadi walaupun Cirebon ini kerajaan Islam, alhamdulillah toleransi di Cirebon ini sangat tinggi sekali. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun Cirebon belum pernah ribut masalah agama. Ya, izin Bapak Ibu yang terhormat, kita menuju ke istana terlebih dahulu. Kita ke sana. Di sana ini punten saya nggak pakai tolong. Ya, izin Bapak Ibu yang terhormat, kita sekarang berada di istana, yang dimana istana ini merupakan tempat tinggal Sultan atau Raja tinggal di dalam sini. Izin, kita nggak boleh masuk sampai ke dalam, karena maaf Sultannya tinggal di dalamnya, dan izin dibukanya setiap Idul Fitri hari kedua saja. Jadi disebut dengan namanya acara house. Ya, umum boleh masuk kalau itu. Ya. Dan izin kita hanya boleh ngintip aja nanti dari sini. Walaupun terang, ada yang perlu jelaskan dari Bapak Ibu ya. Barangkali takutnya Bapak Ibunya salah arti tentang keraton ini. Jadi mohon maaf, barangkali tadi dari depan sampai ke belakang sini Bapak Ibu banyak menemukan ada kotak amal. Ya, tadi ada ya. Orang biasa dapat bukan. Jadi kotak amal di sini itu diperuntukkan untuk para abdi dalam yang bekerja di sini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, abdi dalam di sini itu tidak ada yang diberi sama pemerintah. Jadi yang diberikan modal itu 100.000 sampai 2 dari keraton. Barangkali Bapak Ibu punya rezeki lebih dan mau amal silakan. Kami tidak memaksa, insya Allah akan diberikan sesuai dengan lagi oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk alas kaki pakai aja ya. Kita sini.
Yang mama silakan Bapak Ibu. Iya, hanya ngikut dari paling ujung. Ini buat masih pantai ini bukan. Baik Bapak Ibu. Dan ini adalah raja-raja yang pernah bertahta di sini, Ibu Bapak. Dari yang pertama Sunan Gunung Jati sampai yang sekarang bernama PRA Lukman Zulkarnain. Dan izin, kerajaan di Cirebon itu masih aktif. Hanya saja tidak seperti yang ada di Jogja. Karena kalau kita kenal Jogja itu sultan otomatis kepala daerah sana. Isinya sebagai kepala adat, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Meskipun sultannya masih ada dan tinggal di dalam, turun temurun sampai sekarang harus tetap laki-laki. Karena dalam Islam, ini kan kerajaan Islam ya, ini adalah salah. Kita menuju ke bagian belakang, dipersilakan. Gunung Jati. Iya. Di mana? Sebelah mana? Itu dari sini 7 kilo. Oh, masih 7 kilo dari sini. Arahnya Pantura. Iya. Ini tempat sultan Gimana Pak? sebelum ke semua kesini dulu. Sini dulu. Jadi tamu itu sebelum ketemu sultan nunggu dulu di sini, nunggu informasi dari ini. Nah, ini di sini. Enggak, sultan tetap di dalam. Nungguin di dalam. Bapak Ibu, izin saya arahkan. Kita akan ke sebuah sumur di dalam. Itu merupakan patilasa atau tempat Sunan Gunung Jati tinggal di sana. Dan nanti di sumur ini airnya boleh langsung diminum gitu. Sumur ini airnya pernah diteliti sama IPB, pH-nya 7,5. Izin, kalau Bapak Ibu minum airnya jangan kaget. Rasa airnya itu akan beda-beda. Jadi tergantung kondisi tubuh masing-masing. Kalau rasanya manis, berarti badan Ibu lepas dan capek-capek. Kalau rasanya tawar, berarti sehat. Tapi kalau rasanya pahit, sedang mengalami suatu gejala penyakit. Nah, Bapak Ibu di sana boleh cuci muka, boleh minum airnya. Ini air juga dikenal dengan air awet muda. Ya. Tapi bagi yang masih muda Ibu Bapak ya. Ayo yang mau MCU minum airnya ya. Iya ada duitnya cepet. Biar senyum, biar senyum. Senyum dia. Ngeliatnya senyum, ngeliatnya. Intinya ini ya, barokahnya. Lancar ya. Apa ya? Aman enggak? Barokahnya. Keputren. Oh. Tebel ya? Dindingnya tebel ya? Dindingnya. Batunya masih batu begini, gede bener. Gede, lebar. Material mana yang jualnya? Baik Ibu Bapak yang terhormat ya. Sekarang kita berada di situs keraton awal. Ini yang dikenal dengan namanya Keraton Pakumwati yang saya jelaskan tadi. Ini keraton yang pertama kali dibuat oleh Raden Wolang Sungsang, yang dimana bangunan ini atau bata-bata yang ada di sini berusia 600 tahun Ibu Bapak. Bata-batanya asli dan ditempel. Kalau perhatikan nggak ada yang pakai semen. Ya disebutnya kuta kosot. Kuta itu tembok, kosot itu yang digosok. Jadi bata-batanya sebelum ditempel itu direndam dulu dalam air, diangkat, lalu di antar bata ini digosok. Karena bahannya dari tanah merah, akhirnya lengket, terus nempel. Ya, jadi kalau di sini nggak ada teori pakai Semen. telur, nggak ada. Kalau di sini ya, kalau tempat lain nggak ada ya. Dan Bapak Ibu di sini nanti ada 3 sumur, ya. Ada sumur Agung, sumur 7 dengan sumur Kejayaan. Nah, punten Ibu Bapak yang terhormat, di sini yang boleh diminum atau boleh digunakan itu hanya sumur Agung saja. Karena sumur Agung ini yang pernah diteliti. Tapi kalau untuk sumur 7 itu airnya keruh atau kotor. Biasanya itu digunakan untuk siraman pengantin. Tradisi orang Jawa kan gitu ya. Dan izin kalau sumur Kejayaan itu yang masuk hanya boleh laki-laki saja. Tapi airnya nggak boleh diminum. Karena sumur Kejayaan ini adalah merupakan tempat tinggalnya Sunan Gunung Jati. Bahkan waktu Sunan Gunung Jati masih hidup, istrinya itu nggak boleh masuk di bawah. Ya, kita menuju ke sini, dipersilakan. Nggak boleh. Nanti jelasin tempatnya aja, biar kan. Tempatnya itu nggak masuk, dijelasin di dalam. Biar masuk ya. Biar masuk. Biar nggak tahu. Udah kan? Wah, ini ceremek nih. Nah,
Bapak Ibu yang terhormat, ini kita melewati sebuah kolam dikenal dengan namanya kolam Pasucen. Pasucen itu sesuai namanya pensucian. Jadi dahulu sebelum tamu masuk atau pengunjung masuk atau tamu kehormatan mau masuk itu harus wudhu dulu di sini. Mensucikan diri karena ini merupakan tempat tinggal Sunan Gunung Jati yang jika orang ketemu dengan Sunan Gunung Jati harus wudhu. Namun pada saat itu pemerintah bantu membangun, hanya saja pembangunannya salah. Akhirnya ini menutup mata air. Ini ada dari kolam ikan ya. Setelah ini situs Bapak Ibu dan dulunya ada tangga untuk turun ke bawah buat wudhu. Ya. Kita masuk sini dipersilakan. Kita kumpul di sebelah sini biar nah, baik, Ibu Bapak yang terhormat, kita melewati sebuah pohon beringin ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu nanya-nanya deh, ini gua apa ya? Jadi punten, ini adalah pohon beringin yang dimana pohonnya itu hanya bawahnya aja beringinnya. Tapi kalau yang tumbuh ke atas ini adalah benalu daripada beringin yang kita kenal dengan namanya pohon loa atau buah. Dan punten, Ibu Bapak, ini buahnya dari pohon loa tersebut. Pohonnya ini atau buahnya ini itu banyak mengandung getah sehingga nggak ada yang makan nih seperti itu. Dan punten Ibu Bapak, pohon ini usianya 200 tahun. Ya. Nah, kalau Bapak yang perhatikan, kalau beringin itu daunnya nggak begitu gede, beringin itu daunnya kecil. Ya. Dan di depan ada pohon yang lebih tua rumah, kalau dikenal dengan namanya tanaman tager. Ya. Ini bisa setinggi ini Bapak Ibu, dan usianya ada pohonnya itu adalah 600 tahun. Soka itu biasanya kalau kita masih kecil itu diisap ada madunya, manis. Kita sini. Nah. Ini dulu seberang keraton atau sebelah keraton ini langsung laut Ibu Bapak. Tapi sekarang udah mundur makin ke kanan lagi. Laut Cirebon dangkal. Ini makanya dulu ada gorong-gorongnya Pak. Makanya itu ada kayak gitu, jadi karena ambles. Kita nanti nih, kita menuju ke sumur agungnya. Kita sini Pak. Sumur yang boleh minum kita sini. Baik, kita nanti dan kumpul kembali di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, di depan ini adalah sebuah patilasan Sunan Gunung Jati yang tadi dijelaskan bahwa di dalam itu terdapat sumur kejayaan. Ya. Dalam sini merupakan tempat tinggal Sunan Gunung Jati, makanya disebut patilasan. Patilasan itu ya diartikan tiran atau jejak, di mana Sunan Gunung Jati itu tempat tinggal di sini. Yang bukan Sunan Gunung Jati punya luas istananya yang sangat luas, tapi beliau yang ingin tinggal di sini. Nah ini perempuan nggak boleh masuk sampai sekarang, bahkan pada zamannya Sunan Gunung Jati masih hidup, istrinya itu nggak boleh masuk karena pada saat itu perempuan mengalami menstruasi, nggak ada yang namanya pembalut, ditakutkan nantinya menetes. Dan ini tempat ibadah, Sunan Gunung Jati tinggal sini untuk ibadah yang untuk sholat seperti itu. Jadi takutkan nanti tempatnya nggak suci lagi. Dan di dalam itu punten difungsikan untuk para wali musyawarah. Jadi ketika para wali musyawarah, takutnya kalau perempuan dengar apa yang dimusyawarahkan nantinya nyebar keluar seperti itu. Ember sih lu pada ember. Ember. Ya, punten ya, bukan itu ya. Nanti kalau mau masak boleh. Tapi Lu diem aja lu di sini gua mau masuk, jangan pada berisik ya. kita sini dulu, kita ke sumur agungnya dulu ya. Ini waktunya minum. Aus sih. Tapi ya balik gue jadi muda ya. Jangan heran lu nggak pada kenalin gua ya. Kayaknya mukanya enggak suka banget. Tapi lo minum jangan muka setia jadi tuanya kan lu. Dia paling mungkin. Oh. Nah, ini adalah sebuah taman, Bapak Ibu. Ini taman air, ya. Oh ini mau Yang bikinan. dimana ini merupakan tempat mainnya putri-putri raja, karena ini disebut namanya Taman Kaputren. Tempat mainnya putri-putri raja, anak-anak raja perempuan main air di sini. Ya. Dan ini merupakan peninggalan masa dulu. Makanya bangunannya sudah nggak ada bentuk, ya mungkin hanya sedikit aja bentuknya kelihatan. Dan 600 tahun yang lalu, dan ini adalah prototipe daripada Gua Sunyaragi. Kalau Gua Sunyaragi kurang lebih seperti ini. Cirebon ini banyak karang, kenapa? Karena Cirebon adalah pesisir pantai yang makanya walaupun mendung Cirebon ini akan tetap terasa gerah, panas. Ya. Kita akan duduk di sini.
Izin Bapak Ibu, kita berkumpul di sini. Maju aja, maju Pak, maju. Biar awet tua. Uji nyali. Yang muda biar tetap muda, yang tua awet tua. Saya sama MCU. Baik, Ibu Bapak yang terhormat, ini sumurnya. Bandelnya masih kuat? Dalam terdapat Oh, iya. Rata ya. boleh diminum yang di sini. Jadi saya jelaskan bahwa kalau minum merasa manis, berarti badan Bapak Ibu lagi capek-capek. Kalau rasanya tawar, berarti sehat. Tapi kalau rasanya pahit, sedang mengalami suatu gejala. Dan punten, barangkali ada keluarga yang sakit, boleh minumin. Boleh dibawa pulang airnya, tapi nggak boleh dimasak. Jadi kalau dibawa pulang, itu harus langsung diminum dan boleh dicampur sama air yang dimakan. Tapi punten Ibu Bapak, jangan percaya sama airnya. Nah, itu syirik Ibu Bapak ya. Dan izin, Nabi Musa membelah laut dengan tongkat, tapi bukan tongkat yang kita sembah, tetapi yang maha kuasanya seperti itu. Ya. Dan izin Ibu Bapak, Bapak Ibu kalau mau bawa airnya sudah siapkan botolnya. Tapi punten di sini tidak ada jual beli. Barangkali memang bawanya ada yang pengganti atau makannya. Nanti langsung aja ngobrol sama yang di sininya, dipersilakan, tapi sekali lagi nggak boleh dimasak dan tidak ada sifat paksaan di sini. Kalau memang mau bawa silakan, dia juga nggak masalah. Ya, silakan. Mungkin yang mau cuci muka dulu silakan, yang mau bawa airnya tidak ada, insya Allah. Ini udah 600 tahun semuanya. Enggak, maksudnya itu kalau dibawa pulang ada. Oh nggak ada. Yang penting jangan dimasak aja Ibu. Ya. Ini akhirnya tuahnya itu menghilangkan haus ya. Yang utama. Ya, jelas itu. Tuahnya menghilangkan haus dan dahaga. Kalau Bapak Ibu mau mandi di sini boleh, tapi nggak boleh buang air kecil. Boleh, takutnya ya. Sumur apa, Pak? Sumur Agung. Emang gak pernah tunggaan uang. Biar kayak turis, Pak. Kayak orang-orang ya. Gimana hasil MCU-nya gimana MCU-nya? Woi, MCU-nya gimana MCU-nya? MCU-nya aman ya berarti ya? Punten Bapak, untuk kotaknya yang udahnya silakan. Kalau pahit jangan MCU udah ada pasten jelek dah. Ini asin aja ya. Asin bisa sini. Asin. Kedalaman sumur 5 meter. Dari atas sampai atas. Ya, biasanya di atas aja Bu, nggak boleh ke bawah. Silakan lapor. Bukan mata air itu habis diambil Ibu. Goyang ya. Airnya bergoyang itu habis timbang. Nih. Biasanya silakan yang udah cuci mukanya yang belum di kotaknya. Lihatin aja. Intinya kita di tempat keramatnya. Aduh, dia nggak pakai kacamata samanya tuh. Pecet dulu. Ketemu macamnya. Senggol. Karena itu lagi nih. Peran burung jati salah satu istrinya itu berasal dari namanya Putri dan beliau merupakan dari Tawar. yang isinya itu keramik hijau.
pemberian dari Kaisar Bapak. Alhamdulillah. Manis. Enak, aku tawar. Enak. Manis. Manis Kayak di saja rumah. ada sakit mah. Kayak di rumah. Kayak yang megang kamera. Manis kayak gue lah. Silakan disiapin buat Ada, kita pemberian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini soalnya. Oh udah. Yang situ Sunan Gunung Jati ini Gunung Jati Mbah Kuwu. awalnya Keraton awal. ini bekas kudunya sumber awal-awalnya. Airnya tinggi terus. Ini keraton awal. Ini pondasi-pondasinya ini yang masih tersisa. Kalau ada Tapi dulu pernah itu Pak, pernah tinggi Pak. Ya? Pernah tinggi tadinya. apa ya? Ini pondasi ini. Ya kalau ini kurang tahu sih. Oh. Ini kan ditinggal 1430 Masehi. Kalau ini tahu Oh. 97 dibangunnya ini. Enggak, kirain itu dulu udah pernah jadi, Iya. kemudian runtuh. Oh. Mungkin dulunya mungkin. Kita ketika ketemu udah begini. Dulunya mungkin. Tinggalnya 1430 ya. Udah pun bapak juga punya juga belum ada. Oh, ini juga baru Pak, kendinya baru ini. Ini ya ini coba semenjak ini. Ya Pak, makasih Pak. Ya ya sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Wah, ini pemberinginnya nih, sumber air untuk sumur. Memang ini Pak, memang itu kan nggak boleh pakai ternak, tapi memang dari dulu-dulunya. Ademen masih pada sini Pak. Ini adem-adem lagi enak. Iya, adem bener. Malah mengantuk bawahnya. Adem banget. Adem. Bawahnya ngantuk. Baunya mau rebahan ya Pak. Ya pokoknya gelengan aja udah. Langsung ketarik aja matanya. Tilasan ku. Nih tilasannya Sunan Gunung Jati. Karang. Karang laut. Dari laut kan itu. Iya kan dekat laut sem. Kita di pesisir ini. Oh, kita pesisir ya? Iya. Baru tahu aku. Kan tadi ada pelabuhan tadi. Boleh masuk sini aja. Makanya aja nggak. Lihat ini aja ini. Mobil sini. Video. Bisa.